karena kesalahan kita. Kalau main api usahakan ada pengawasan. Kalau masih bandel juga, maaf bandel juga, harus diawasin, harus di luar. Ya, karena yang terjadi kebakaran itu dari adik-adik yang tidak sengaja mainnya di dalam, apalagi di kamar, kena ke kasur atau kena ke hordeng, terjadi kebakaran. Di RW 8 di sini nih di Karangtengah 1 ada tuh di RT 4 ada anak kecil udah SD. Dia main korek di kamar, kena hordeng. Untung aja kita reaksi kita cepat, jadi hanya sebagiannya yang terbakar. Itu gara-gara anak SD. Ya, sebenarnya kita dalam penyuluhan ini sosialisasi tidak hanya untuk memberikan edukasi tentang bahaya kebakaran, tapi kita memberikan edukasi jangan terjadi bencana pada diri kita. Bila banjir, jangan main air dekat air. Kalau tidak bisa berenang, ya kan? Nanti kalau udah keseret. Kedua, jangan bercanda yang tempat-tempat berbahaya. Contoh kalian lagi main ke sungai atau ke kali rame-rame bercanda, temannya menjorokkan ada yang nyabur, kalian tidak bisa ditolong, akhirnya kalian ada di WA berita-berita viral gitu. Kalau dulu kan ada di koran sama di rumah sakit, kalau sekarang ada di grup WA gitu ya. Pokoknya jangan ada menimbulkan bahaya-bahaya yang dapat merugikan diri kita sendiri, apalagi nyawa kita ya. Kalau misalnya di rumah terjadi kebakaran, kalau adik-adik sini kan masih bisa penanganannya, tapi sebenarnya kita tuh tidak menyarankan untuk melaksanakan pemadaman. Kalian hanya butuh pelaksanaan melakukan teriak. Kalau kalian punya adik kalian yang harus bawa. Kalau di situ masih ada orang tua, laporan ke orang tua. Ya ingat ya, boleh melaksanakan pemadaman kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, teriak. Kalau di situ ada adiknya buang keluar. Ingat ya saudaranya ya. Oke? Namanya kebakaran itu tidak menghapuskan dari harta semua, tapi nyawa kita bisa. Ya. Kalau ada terjadi kebakaran harus iya. Kebakaran, ada api, ada api ya. Ya, ingat kalau yang gede boleh melaksanakan pemadaman, tapi tidak dianjurkan. Tapi harus menolongi yang kiri kanannya. Kalau punya adik, bawa adiknya keluar. Ya, sambil teriak. Oke? Ya. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang kita gunakan sehari-hari dalam melaksanakan pemadaman maupun penyelamatan. Nanti akan disampaikan dengan Pak Superi atau dengan bapak yang lainnya. Oh ya, Bapak juga akan menyampaikan terjadinya kebakaran itu ada 3 doang sih sebenarnya permasalahannya. Yang pertama, yang terjadi biasa sehari-hari di kota besar atau kayak di wilayah Jakarta ini, kebakaran itu sumbernya ada 3. Pertama, kebakaran dari listrik. Kedua, kebakaran dari kebocoran gas. Dan yang paling biasa yang kita ini yang bilang adalah kelalaian dari diri kita sendiri. Yang kelalaian dari kita sendiri ini, contohnya seperti kita bakar sampah. Dalam perda sebenarnya sih dilarang bakar sampah. Cuma untuk mensiasati kita membakar sampah supaya nggak ketahuan dikit-dikit. Misalnya kapasitasnya segini, kita bakar sedikit. Kalau kita mau bandel nih, jangan sampai ketahuan OPP. Sebenarnya sih saya nggak ngajarin, nggak nganjurin. Bakar sedikit aja dulu. Begitu udah habis, bakar lagi. Jangan ditinggal. Kalau ditinggal, ada angin, totalnya udah kemana-mana, takutnya terbang. Ada di wilayah Pasar Minggu, mungkin adanya segini, demi Allah. Maghrib, dia lihatnya bakar sampah. Ya kan? Ada plastik. Karena sampingnya lapak tuh kumpulan kayu-kayu, barang-barang bekas, terbang tuh plastiknya, nempel ke tempat bahan yang terbakar. Yang tadinya dia niat yang benar, emang mau biar sampahnya habis, akhirnya rumahnya habis semua. Gitu. Makanya boleh kalian itu, tapi jauhin radiusnya, jaraknya. Misalnya di sana kalian harus di sini. Kira-kira bakal nyambung nggak kalau ada angin gitu. Kedua, dilihat, jangan ditinggal.
Ya, itu kedua kebakaran sampah. Yang kedua rokok. Rokok juga jangan kalau udah mati, benar-benar jangan pada merokok ya. Kalaupun merokok, ya dimatiin, benar-benar dimatiin kalau dikasih air. Ya, itu kalau biasanya kelain dari kita. Nah kalau kebakaran listrik, kalau listrik itu sumbernya kebakaran lama. Prosesnya lama, nggak cukup hari ini. Dia terjadinya korsleting listrik, dia kan ada listrik itu ada dua, korsleting listrik sama beban berlebihan. Ya, dan listrik ini yang menyebabkan kebakaran ada dua, beban berlebihan sama korsleting listrik. Kalau korsleting listrik, dia pasti emisinya turun, tidak terjadi kebakaran. Kalau beban yang pengen tahu beban listrik, itu contohnya kita setelah daya kita 220 volt, kita menggunakan lebih dari 200 volt, berarti terjadi kebakaran ada di MCB. Begitu. Ya, nanti juga kalian akan ketemu paham. Kalau kebakaran listrik, dia ke hari itu kebakar. Dia nunggu setahun atau 2 tahun, lama-lama dia kabelnya rusak. Nah, bakal di situ suatu saat dia akan terjadi kebakaran. Kebakaran dan listrik ini nggak langsung dari api, dia timbul panas, kena udara, baru timbul api. Karena api ketiup angin, ada bahan yang mudah kebakar, terjadilah kebakaran. Itu kebakaran listrik. Kalau kebakaran dari gas bocor, nih disampaikan kepada orang tuanya, ya kalau misalnya terjadi kebocoran gas di rumah, ya jangan mematikan listrik. Maksudnya lampu jangan dimatiin. Bisa di dapur nih, ada bau gas banyak sekali. Kalian tidak boleh mematikan lampu listrik. Bila lampu listriknya mati, jangan dihidupin. Kalau gas sama bensin lebih bahaya gas. Kalau gas itu tidak kelihatan, kalau api masih kelihatan. Kita ini sebagai pemadam aja, lebih baik kita ketemu api daripada gas. Kalau gas itu terjadi ledakan, begitu bahan bakarnya selesai, udah selesai, apinya padam. Tapi kalau api harus dipadami, kelihatan. Ya, bila terjadi kebocoran gas di ruangan, jangan matiin lampu, jangan menghidupkan lampu. Caranya buka pintu, buka jendela, kipas-kipasin pakai kardus, jangan kipas angin. Misalnya kalian keluar rumah, semua keluarga lagi pergi nih, totalnya begitu masuk, baru pintu depan udah bau, jangan pada masuk ke dalam. Mendingan di luar, buka pintu dulu, cari sumber gasnya, cabut tabung gas, udah gitu buka semua pintu, kalau perlu airnya aja. Ya, jangan kalian masuk, karena kalau udah gas, meledak, wassalam. Ya, ingat ya, kalau ada kebocoran gas gitu. Makanya kalau kalian pesan ke orang tua, kalau mau ninggalin rumah sehari 2 hari atau seminggu, gasnya cabut, ya. Kalau nanti kita akan jelasin proses terjadinya kebocoran gas. Yang paling parah itu Bu, kalau kita kebocoran gas itu ada apinya ditabung. Kalau masih ada di atas kompor, di tengah jalan diselang, masih aman. Kita buka regulatornya ke padam, tinggal padam itu di atas kompor. Cuma kalau apinya ada di tabung, saya yakin jangankan ibu, saya sendiri belum tentu berani. Gitu, tapi kita ada prosesnya, karena jangan api kecil itu jadi api besar. Karena kemarin saya dapat gambar di Instagram, ada warung, dia lagi masak, dia bocorin di gas, cuman dia alhamdulillah itu apinya nggak ngejos, cuma sedikit aja gitu. Karena dia caranya salah, temannya midoin, yang satu madamin, dia ambil baju, dibasahin, diperas lagi. Seharusnya nggak usah diperas, masih biarin aja lepek, tutup. Misalnya pada kita ambil lagi, kain lagi, baju lagi, basahin lagi, tutup jangan sampai itu api itu jadi besar. Harinya karena dia sambil baju doang udah diperas, udah tidak takutnya ya jadi besar. Yang tadinya tidak kebakaran jadi kebakaran. Ya, ada yang ditanyakan? Ayo, mau nanya nggak? Ada nggak? Ibu ada yang bertanya kan Bu?
Ibu, berarti ya masalah tabung gas, kebocoran gas. Hanya Bu, lakinya nggak ada gitu. Kan biasanya gitu Bu, lakinya nggak ada nggak usah pasang gas. Ya mungkin kalau nanti kurang jelas, kalian boleh menanyakan ya. Ini akan disampaikan dengan Pak tadi yang lebih masalah peralatan maupun nanti langsung ke pelatihan teorinya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Mati. Kita ikhlas sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, seneng nggak anaknya Bu? Udah bersolawat. Oke. Sekali lagi ya. Tepuk anak soleh. Bareng-bareng. Bu, anak soleh. Lagi soleh. Lagi pimpin tua. Nanti. Sampai mati. Ibu gurunya kreatif, orang tua dihormati. Baik, sedikit. Jadi saya ambil rangkuman saja. Jadi gini Bu, kebakaran. Ketika ada kebakaran, mohon maaf, nih yang sering terjadi sama masyarakat. Bisa cuma motoin sama videoin, di foto dan videoin. Pemadamnya mana ya? Bener nggak? Pemadamnya belum datang. Ya kalau nggak laporan kita nggak datang Pak Bu. Ini yang terjadi sekarang masyarakat. Jadi saya coba untuk mengedukasi. Kalau ada kebakaran itu minimal itu laporan. Tadi nomornya udah dikasih. 112 lambat. Oke, pakai yang ada di sini atau enggak lari ke sana. Pak, ada kebakaran. Tadi ada bahasa titik kenal. Patokan. Bu, Pak, patokannya masjid keong. Nah, jadi kita udah paham nih, ya. Jadi jangan coba-coba lagi ketika ada kebakaran di video ini. Ya, lama banget ya pemadamnya ya. Mana yang padam nih? Lihat tuh, Bu. Ini yang ada sekarang nih, Bu. Nah, sifatnya kita itu ada laporan. Ketika kalau kita nggak dilaporin, kira-kira sih datang apa enggak? Nggak bakalan datang, ya. Jadi itu camkan ya, buat ibu-ibu semuanya kasih tahu sama yang lain. Kalau ada kebakaran itu minimal laporan 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Yang pertama apa sih Bu? Yang lapor itu nama. Namanya siapa nih? Susanti. Siapa namanya? Nomor telepon. Ya, alamat lengkap RT kecamatan. Karena apa? Ketika kita tahu RT RW-nya dan alamat itu, kita akan segera berangkat. Ya. Nah, kenapa harus ada 3 orang? Ketika lagi telepon, Pak, ada kebakaran, mati dia. Kira-kira saya mau ngomongin kemana gitu? Nah, ketika ada 1-2 orang, itu akan menjadi valid. Makanya kita akan segera berangkat. Ya, Bu, cukup ya, jangan di videoin Bu. Nggak akan sampai pemadam. Ya nak, jangan di videoin, tapi laporkan. Anak-anak sifatnya gimana? Laporin orang tua. Bapak RT, RW, Pak, ada kebakaran tuh Pak, gitu. Ya, sifatnya kebakaran itu apa sih? Tahu nggak kebakaran? Kebakaran itu api besar. Coba kalau cuma nasi goreng bilang kebakaran, kalau nasi goreng kebakaran, orang mah panik nggak? Panik. Jadi kebakaran itu besar ya Bu, gede apinya nih Bu, yang sudah tidak bisa ditangani. Oke, baik, selanjutnya lanjut ke peralatan. Ya. Biar ibu-ibu, adik-adik tahu nih, kira-kira apa sih peralatan kita yang sekarang ketika ada kebakaran. Nah, tadi sudah dikasih tahu ya, ada pola pemadaman, ada penyelamatan, dan ada pencegahan. Ya. Nah, sekarang kita ada di posisi pemadaman. Nah, ini namanya fire jacket. Pak, kira-kira itu anti panas nggak Pak? Ya. Anti panas atau anti api gitu ya? Kan bahasa orang itu ya, Pak, di pemadam kebakaran berani banget, berarti itu ya anti api ya? Enggak, sama Pak. Ya, sama Bu, enggak tahan api. Kalau kebakar ya sama, kita mati juga.
Tapi kita punya trik, ini namanya fire jacket itu, dia hanya tahan dengan panas. Jadi saat panas kita pakai ini, ya kan basah tuh, insya Allah bisa tertangan. Jadi nggak bukan anti api, ya coba aja ini pakai atau saya pakai ada kebakaran masuk, tetap aja jatuh kan, ya. Jadi ini tahan panas. Ini adalah fire jacket. Ya. Jadi ketika terjadi ada kebakaran di Jalan Lebak Bulus Raya, siap-siap kita pakai ini. Ini namanya fire jacket. Kemudian ini namanya trouser. Ya, trouser dipakai nih. Lihat kalau mau tahu ondel-ondel nih tadi. Ya. Lucu banget ketawa. Ya. Nah ini. Nah, ini dipakai nih, siap-siap ya. Dipakein, maklum masih anak-anak, ada nggak? Dipakai. Nah, oke, helm. Maaf ya, saya ketok malahnya ya. Oke, ini ya saat kebakaran terjadi Bu. Ini kita baru permulaan Bu, belum action. Oke, ini yang pertama tadi namanya fire jacket. Sini ada trouser. Kemudian di bawahnya ada sepatu safety, ya, ada sepatu safety. Kemudian ini ada helm. Fungsinya apa? Kalau tadi kan ini sudah jelas ya, tahan panas sama ke bawah. Kemudian helm, sepatunya, Bu, biasanya kalau kebakaran itu yang terjadi yang banyak itu ada paku, kemudian ada beling kaca ya, makanya kita pakai sepatunya yang safety. Kemudian lari ke atas, ini ada helm. Tidak direkomendasi untuk pakai helm ketika kita berlalu-lalu, nggak boleh. Ini khusus kebakaran. Maaf, ditutup. Fungsinya apa, Pak, Bu? Ketika ada pecahan dari atas, maaf, ya. Maaf, nih ya, ketika ada pecahan, kemudian ada sarung tangannya. Mesra banget. Kan saya bilang namanya anak-anak gitu, maunya dipakai mulu, maklum, baru udah 3 tahun. Ya, ini namanya sarung tangan. Jadi dipakai semua nih, persis kan kayak di ondel ya. Oke. Sip? Oke. Sarung tangan ini fungsinya apa? Tadi lagi kembali. Ketika kebakaran itu, apalagi kebakaran itu yang sifatnya rumahnya padat penduduk, itu biasanya ada seng, ada paku. Nah ini supaya kita tidak tersangkut. Nih, safety, ya. Nah, ini sarung tangan ini wajib Bu. Ya. Kalau di TKP, di tempat kejadian perkara kita nggak pakai ini Bu, selesai kita kebakaran, kita akan disidang. Karena apa? Untuk keselamatan diri kita. APD, alat pelindung diri. Jadi kita bagaimana kalau ketika kebakaran itu jangan sembrono, jangan sembarangan. Taruhannya nyawa. Karena apa? Ketika orang kabur kita masuk dalam. Ya, nah ini harus safety semuanya nih. Ya. Setelah ini sudah, di sini ada alatnya namanya selang. Ini selang ukuran 2,5. Ya. Kalau TKP-nya itu dekat dengan jalanan, kita pakainya cuma dua gulung ini Bu. Ini panjangnya 20 meter. Tapi kalau semakin jauh itu kebakarannya terus aja, ya, sampai benar-benar sampai di posisi tempat yang kebakar. Kemudian ini ada selang 1,5. Kemudian ini ada yang namanya pipa cabang. Ya, untuk apa? Ketika kita lagi memadamkan apinya, nah kita nggak sendiri Bu, karena di blok 1, 2, 3, 4. Ya, untuk apa? Untuk mempercepat pemadaman. Ini senjata kita. Ya, ini namanya nozzle. Ketika sudah terpasang semuanya, dari depan sampai ke depan, dari belakang, dari unit, maksudnya dari unit sampai ke depan, kita mempunyai kode. Nah, salah satunya ini tadi kepala gerubu inilah yang akan
mengomandoi ketika sudah terangkai semuanya. Sudah siap? Siap. Angkat tangannya. Yuk bareng-bareng angkat tangan. Buka Ini kode kita. Ya, ketika tangan kita sudah begini, kita sudah siap. Ya, lihat. Bapak mungkin lihat ada di YouTube atau mana ada seorang yang bukan tugas ya. Tapi dia memang mau sengaja mau coba karena dia nggak boleh tahu triknya. Lihat, ketika dia pegang nozzle ini, maka yang terjadi bukan penyemprotan tapi seperti ular. Karena dia nggak tahu tekanannya berapa. Tapi kalau kita seorang tugas kita harus siap. Ini namanya keboko, kuda-kuda ya? Ya. Kalau keboko apa ya? Ini namanya kuda-kuda. Siap seperti ini. Di belakang, ya, dipegangin. Kalau kita sendiri nggak bisa, harus 2 orang. Nah, ini kita nggak bisa belok nih, nggak bisa mundur. Gimana mau mundur? Bakal nggak ada orang ya? Tuh, ya. Jadi ketika sudah dibuka, ini bukan ke depan lagi pasnya, dia ke belakang. Kenceng. Nah, ya. Jadi itu pola pemadaman kita. Jadi apa? Namanya apa? Namanya apa ini? Namanya apa? Nozzle. Ukurannya 1,5. Senjatanya pemadam. Ya, untuk pemancar. Nah, ini adalah pipa. Ya. Nah, ini kalau polisi baunya pistol. Tapi kalau pemadam baunya kampak. Bukannya untuk membelah kelapa ya, Bu, bukan. Ini ada kegunaannya, Pak. Ketika tersambung posisi selang, ini 2,5. Oh ya. Nah. Ya, nih. Siapa tahu kan cita-citanya mau jadi polisi misalnya, mau jadi pemadamnya nggak? Harus tahu juga tuh. Diketok. Nah, untuk apa? Untuk mengencangkan ketika tekanan ini adanya nanti sekian bar keluar, ini tidak akan copot dia. Karena sifatnya kalau ini kendor, ya, kencang dari unit, kena giginya rontok, bongkong nih. Ya, tapi bukan kena nozzle nih, tapi ada yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, ini adalah pola pemadaman semuanya. Kemudian lanjut ke penyelamatan. Ini udah mau tahu ya. Jadi kita ketika sudah terangkai semuanya, Pak, Bu, nah, kita siap segera memadamkan api gitu. Kemudian lanjut ke penyelamatan. Nah, ini ada Ultraman. Ya, Ultraman pakai helm apa? Jump suit. Ini namanya jump suit. Ya. Jump suit rescue. Tahu nggak apa rescue? Penyelamatan. Apa sih yang diselamatkan? Orang, berarti korban ya. Orang terjebak dalam lift. Orang terjebak ketika kecelakaan. Jadi kita tepuknya dulu. Penyelamatan itu apa sih? Ketika ada korban. Ya, ketika ada pohon tumbang, menimpa mobil, di dalamnya ada orang, ada korban. Itu yang kita selamatkan. Ya. Nah, kemudian selebihnya apa? Ada ular, ada biawak, ada binatang buas seperti monyet. Ya. Ada monyet. Ya. Terus apa lagi? Banyak ada selebihnya. Bu, Pak, ya. Tupoksinya penyelamatan itu ini jamjit sama. Dia punya safety juga. Karena apa? Ketika kita mau menyelamatkan itu, kita nggak boleh sembarangan. Apalagi ke lift, ya. Jangan sampai seperti gini. Kita mau menyelamatkan orang, tapi kita nggak selamat, ya. Malah jadi korban. Itu nggak bisa. Nah, ini sarung tangan sama semuanya. Harus safety, helmnya. Ini ada center, ya. Karena apa? Biasanya itu kalau kita lagi penyelamatan pasti padam lampu. Makanya fungsi heater ini selalu ada di atas ini untuk menerangi, ya, semua ini. Kemudian apa lagi tadi? Oke, ini. Nah, ini ketika jadi gini. Kalau untuk kayak ular dan sejenis binatang ya, Bu. Ini ada enggak langsung, Pak, ada ular, enggak juga, atau Pak ada biawak. Jadi gini, Bu. Pak ada kecoa. Jadi gini, makanya saya selalu bilang, kalau ada biawak, ini biawak ya, Pak, Bu,
Biawak itu posisinya dia punya ekosistemnya bagus untuk biawak ya. Kalau ada biawak maaf di jalan seperti ini, biarin aja Pak, diamin. Karena apa? Dia makanin telur ular. Dia makanin ular tuh Bu. Tapi kalau biawak yang masuk ke rumah, bapak laporan, ibu laporan, apalagi ibu maaf Bu, nggak ada suaminya kerja. Ada biawak masuk ke rumah, laporan Bu ke pemadam. Kalau dia masuk ke rumah, sama ular pun begitu. Ya, kalau memang dia itu ada di dalam rumah, itu memang harus melapor ke pemadam. Nanti insya Allah kita akan datang. Nah ini ada alat-alatnya Bu. Nah, ini dulu nih. Nah, ini namanya stick. Ya, grab stick. Nah, jadi kalau ada ular nih, maaf nih, masukin tuh, palanya. Seperti ini. Ini jenis ular sanca. Bisa seperti ini. Ya, ini besi. Tapi ada lagi yang lebih dia tidak menyakitkan lagi. Karena kita sifatnya nggak boleh nyakitin ya Bu. Sian kalau sakit ya nggak. Nah, ini juga nih. Jadi ular lagi jalan, lehernya dipegang. Tuh, ya. Turun kakinya seperti ini. Atau kepalanya. Ya. Nah, kemudian ini jenis ular. ini jenis ular kobra. Bapak tahu nggak pengamen yang ada di depan? Iya. Jadi ini kita bikin untuk penangkapan hewan ular kobra. Karena kobra itu sangat berbahaya. Dia punya bisa. Nah, sekarang saya mau tanya. Binatang yang nggak punya kaki itu cuma ular, bahkan dia sampai demo sama Allah. Kenapa saya nggak dikasih kaki? Ada yang tahu? Kenapa ular nggak dikasih kaki? Hah? Sudah takdirnya. Matok apa ya? Sudah takdirnya. Coba ini apa? Kenapa ular nggak dikasih kaki? Hah? Bu, kenapa ular nggak dikasih kaki Bu? Ular. Kenapa nggak dikasih kaki? Ada yang tahu nggak? Karena kalau ada kaki lari. Nah itu mah kamu kali lari. Nah di sini ada yang benar gitu. Karena saya lagi ngomongin ular kobra. Bu bayangin Bu, ada ular kobra lagi begini Bu. Ibu kasih kaki gitu. Kira-kira diapain Bu? Dipatok. Nah itu kenapa ular nggak dikasih kaki? Ya enggak, karena dia matok. Nah, tapi enggak kayak gitu ya Bu. Nah, jadi ada ular kobra nih Bu. Kita taruh seperti ini. Sifatnya ular kobra itu sama kayak manusia, dia stres. Nggak boleh stres dia. Karena apa? Banyak utang. Ibu kira mau ada utang Bu ya? Oke Bu. Nah, jadi ular kobra nih, ya, dia di sini, dia nggak boleh dijahatin. Dia cukup diajak ngomong, silakan jalan. Dia akan jalan. Ya, karena ular kobra itu dia sensitif, dia nggak boleh ada gerakan cepat. Ya, dia nggak pakai gravity dan nggak pakai ini. Dia masuk kemari. Ketika dia masuk kemari, udah selesai. Ya, terpakai. Begitu dia masuk terpakai, masuk. Ya, seperti ini. Ini untuk ular kobra. Ini untuk yang tadi apa? Ular sanca. Nah, Pak, kok ada serokan Pak? Nah, ini nih. Nggak ada orang Pak, ikan saya lepas Pak. Ini biasanya digunakan untuk musang. Tahu musang? Jadi kalau bawa pandan tuh Bu, musang. Tapi juga laporannya Pak ada musang di rumah saya. Di mana di atas? Nggak gitu. Sifatnya ibu laporan itu ketika dia itu terjebak. Kalau musang ada di rumah di atas jangan dilaporin. Sama aja ngerjain saya, bener nggak? Orang dia di atas, ya nggak? Sifatnya itu ketika dia jatuh nih, bluk di kamar, masuknya ke kolong, itu yang wajib ibu laporan. Bukan yang musang lagi lompat ke sana lompat ke sini. Pak ada musang Pak. Saya nungguin aja. Kalau dia turun, saya yang jatuh gitu kan. Jadi nggak seperti itu ya Pak Bu. Jadi musangnya itu jatuh.
Ketika dia jatuh, dia masuk ke dalam rumah atau ke sejenis kayak kolam, nah ini Bu, kita tangkap dia dengan jaring, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk penyelamatan itu, ya, ibu harus juga maaf, bukan dalam artian, wah ini harus pemadam nih, enggak juga Bu. Kalau masih bisa ditanganin dulu. Kecuali udah susah banget nih, baru ibu melaporkan ke pemadam. Tapi karena namanya sosial media ya Bu, ini saya kasih tahu banyak masyarakat sekarang, saya nggak tahu ya, apa dia udah nggak punya tetangga kali ya, pintunya kekunci Bu, pintunya kekunci, laporan ke pemadam. Nah ini ya, ini ya kan wajibnya kita silaturahmi sama tetangga kita Bu. Rumahnya kekunci, ya nggak bisa nyopotin. Padahal maaf ya, didorong aja bisa tuh Bu, ya kan? Era manggil pemadam, nggak apa-apa, ya nggak. Kita karena dilaporin, karena masyarakat, kita datang. Ya, kemudian yang lebih lucu lagi apa? ATM. ATM kecebur ke, maaf, comberan. Lapor pemadam tuh Bu. Ya, ATM cebur ke comberan, lapor pemadam. Saya nggak bohong, ibu buka aja di YouTube, buka, banyak itu ada kejadian-kejadian memang yang di luar nalar kita, tapi kita sifatnya nggak marah Pak. Kita tetap karena apa? Karena itu semuanya sifatnya laporan, kita tanganin, ya. Tapi setelah kita tanganin, kita kasih edukasi, ya. Nah makanya kenapa kita sosialisasi seperti ini, kita kasih edukasi seperti itu, biar masyarakat tuh lebih paham lagi. Sebenarnya yang bagaimana sih yang harus dilaporkan? Ya, saya takutnya nanti ibu, ya kan, berselisih sama suaminya lapor pemadam, repot tuh. Siapa yang mau tanganin? Nah, ya. Jadi kira-kira itu ya, pemadaman, penyelamatan semua sudah jelas ya. Kira-kira ada yang mau tanya enggak? Atau aus? Aus? Sama saya juga aus, ya enggak? Oke, ada yang mau tanyain? Ada yang mau jawab? Mau pulang apa mau di sini? Mau pulang? Beneran? Sama saja mau pulang. Ya, oke. Mungkin itu aja ya. Ibu, ada yang tanya nggak Bu? Sebelum kita praktek nih Bu. Ini baru mau kodimah. Ustaz, baru mau kodimah. Belum sampai ke sana ntar. Bu, ada yang tanyain Bu? Kira-kira sebelum kita masuk ke praktek Bu. Apa yang mau diituin Bu? Kira-kira Pak, di rumah saya ada kecoa Pak. Kira-kira gimana Pak ya? Saya akan tanya dulu, ada suaminya nggak? Kalau ada suaminya suruh tanganin. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya takut, kecoa atau kayak toke itu ya. Kalau di rumah itu tidak ada seorang laki-laki, itu wajib melaporkan ke pemadam. Ya, nggak ada orang laki-laki, tidak ada tetangga, itu wajib ibu laporan. Ya Pak, Bu, mengerti Bu ya? Mungkin seperti itu. Oke, ya, mungkin bisa sedikit gitu ya gambarannya, insya Allah. Oh ya ini, ini udah diturunin nih. Bukan buat film, beda lagi. Ini namanya BA, ya, breathing apparatus. Buat apa sih? Nah, dia itu ada bisa dibuat di penyelamatan, bisa buat di pemadaman. Ya, ini namanya BA, breathing atau apa dia namanya? Pernapasan, bantuan pernapasan. Ini oksigen murni ya, bukan yang ditambal ban, bukan beda. Sifatnya dia itu ketika ada kebakaran dan ada korban dalam gedung, kita penyelamatan dalam gedung, kita pakai ini, dipakai Bang, ya, kita pakai aja. Oke, seperti ini, siap Gus Buster. Oke, nah. Di sini ada yang namanya manometer. Untuk apa kegunaannya? Mengetahui isinya itu berapa sih? Karena SOP-nya itu kita isinya 300 atau 350 bar. Nah, kita harus tahu nih berapa kira-kira di sini. Nanti kita bisa menggunakan dengan cara tes tekanan. Ya, coba. Nah ini kalau sudah di TKP harus semua dipakai strapnya, biar apa? Biar safety dan nggak terlepas. Karena apa? Nyawanya kita adanya di
di sini dan sama malaikat mau nih di sini nih. Karena apa? Gelap, asap tebal, kita harus mengambil korban yang ada di dalam. Posisinya itu gelap, asapnya tebal gitu kan. Nah, sifatnya asap itu nggak ke bawah banget ya Pak. Dia setengah segini. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini bisa langsung cek tekanan. Tadi kan saya bilang 350 bar atau 300 ya. Ya, oke, kita cek tekanan dulu. Ada berapa ya? Oke, siap. Dia akan bunyi. Oke, dilihat dulu di sini. Adanya 150. Nah, berarti kan jauh kan dari 3,5 ke 150. Nah, jadi seperti apa nih? Kalau 150, nah berarti dia harus laporan ketika dia mau masuk sama komandannya. Dan 150, nanti kita punya rumusnya, dibagi masuk posisinya. Sudah dipakai maskernya semuanya ini masuk ya. Mungkin ini kan gedungnya masuk. Dia nggak boleh sendiri, bertiga. 2 orang tetap ada di sini dan 1 komandan regunya. Lihat Pak, ketika masuk jalannya, tangannya posisinya nggak boleh. Ini kita samakan juga ya. Ini kita bergandengan gini Pak. Ini tali Pak di sini Pak. Lihat, ketika kita masuk, sudah kondisi kita tahu ada isinya berapa Pak, dan harus berapa lama kita ada di gedung. Masuknya posisinya jalan tangannya gini Pak. Lihat tangannya. Kenapa tangannya gini? Ketika ada stroke, hawa panas, kita akan kembali. Tapi kalau kita gini, kita akan mati. Ya, tapi ini karena sifat kulit ini, ya, sama ini kan beda. Dia punya daya refleksinya kuat. Ketika kita jalan masuk, kita megang stroke kan. Tapi kalau kita gini, kita ngikut. Nah, sifatnya kita nggak diri bu, jongkok ya. Karena apa? Asap itu sifatnya itu nggak sampai bawah. Nanti kita gini, masuk pelan-pelan. Nah, kita harus mengukur daripada tadi tekanan ini. Berarti kita cuma ada waktu 5 menit bu. Sedangkan korban itu adanya di bawah basement. Ya, tapi di sini kita punya peralatan yang bunyi seperti alarm. Ketika sudah habis dia akan bunyi seperti peluit. Berarti yang belakang itu harus mengetahui teman yang ada di depan. Ya, ini adalah penyelamatan yang sifatnya memakai DE. Nah, ini dipakai Pak, strapnya semuanya. Nyawa kita cuma ada di sini. Ya. Nah. Nanti pakai helm kan? Nah, seperti ini. Ya, cuman dikasih waktu kita 5 menit dari hasil yang ada di tabung ini. Ini terkadang juga nggak sampai 5 menit kali ya. Kalau yang posisinya kayak saya, kayak bapak ini, karena apa? Lihat, kepanikan itu mempengaruhi loh. Makanya kita di situ nggak boleh panik. Mungkin kalau kayak Pak Bagio ini berurus dengan dia santai, dia sampai 5 menit. Tapi kalau saya sama Pak Giri 2 menit saat kita masuk di kondisi gedung. Lihat. Karena apa? Panik, takut. Itu bagi petugas, bagaimana bagi orang yang lain? Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini semua rangkaian yang saya kasih tahu gambar ini yaitu. Jadi kalau ibu tahu tadi dari awal ya berusaha mungkin untuk melaporkan pemadam itu ya sesuai akurat ya biar jangan difoto doang, jangan divideoin aja gitu kan. Karena sifat pemadam itu wajib telat. Wajib punya. Karena apa? Kita sifatnya laporan. Kalau ibu nggak laporan kita nggak akan berangkat. Ya. Kita nggak tahu kebakaran itu kapan terjadi. Kalau kita tahu kebakaran terjadi, saya nunggu dia di sini. Itu kebakaran. Tapi kita nggak tahu musibah itu. Kadang saya, ya, dengan bapak ini kan beda grup ya. Saya 1 kali 24 jam nunggu nih Pak. Nggak ada kebakaran. Begitu saya pulang absen, ada kebakaran. Ya.
Itu loh. Saya pulang, di upload nih sama bapak ini nih. Saya pulang baru orang motor. Tiba-tiba ada laporan kebakaran. Coba, saya udah nungguin. Di mana sih kebakaran? Nggak ada kebakaran. Itulah, ya. Jadi waspada itu boleh. Listrik bu, hati-hati, Pak. Ya, yang punya listrik Spanyol. Tahu nggak Spanyol? Separuh nyolong. Hati-hati. Ya, cepet banget bu. Kalau yang namanya kebakaran dari listrik, apalagi listriknya Spanyol, separuh nyolong. Nggak ada hitungan menit, nggak ada. Pokoknya cepet dah. Ya, makanya hati-hati. Waspada ya bu. Ingat bu, ini ilmu ya. Ilmu ini nggak berhenti hanya di sini Pak. Ya, terus dikembangkan. Ya nak, kamu pulang nanti dari pesantren, bilang sama tetangga kamu, sama ibu kamu, sama nenek kamu, kakek kamu, Pak, nih saya belajar ini. Ya, terus ilmunya biar tambah terus, biar nggak putus. Jadi kita nanti udah tahu. Oh iya, dulu saya pernah waktu belajar di MTS Nurul Huda seperti ini ya. Baik ibu, nggak ada pertanyaan? Pak Ustadz, nggak ada pertanyaan? Semuanya ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nanti kita akan praktek ya. Hati-hati, jangan sembrono. Karena sifatnya api itu walaupun kita hanya latihan juga tetap aja api. Ya, ibu-ibu boleh bu nanti bu yang namanya praktek tentang kebocoran gas. Nah ini ya nanti bu sifatnya gas itu tidak meledak. Maksudnya tidak meledaknya tabungnya nggak meledak. Kalau tabungnya meledak, Pertamina nanti bangkrut ya. Oke, mungkin langsung praktek. Oh foto bareng, oke foto bareng ya. Ayo berdiri. Semuanya berdiri. Kita foto bareng. Nanti setelah foto bareng, ini kita siapkan prakteknya. Nanti kita lihat dulu cara-caranya. Enak ada sana ya. Ada sana. Oh belakang begini bener ya. Benerin dia. Oke. Belakang mobil. Maaf ini digeser dulu, Bapak. Oh iya, TK dulu sama gurunya. Per, tiga saja. TK ini. Geser ya. Ayo, sini. Yang cewek ada posisinya di depan, yang cowok di belakang. Ayo. Ayo. TK. Sini kamu sayang. Sini. Mau foto nggak? Foto. Ini foto nggak? Jarang-jarang foto sama pemadam. Ya. Sudah. Geser kemari, agak kemari bu, geser bu, aku. Kalau saya foto. Ya, jangan ya. Ntar kita ada. Oke, bu gurunya boleh di sini ya, satu ya. Pak gurunya nggak ada? Ibu semuanya? Guru Pak. Aduh. Kita nggak menerima Pak Guru. Bapak. Oke, siap ya. Senyumnya yang manis. 1, 2. Hitungan dari 199. Gaya bebas. Bebas tangan jempol nak, jempol. Jempolnya jempol. Semangat ya. Oke, semangat ya. 1, 2, 3 lagi 1 2 3 lagi tahan 1 2 3 tahan ya tahan. Ayo, sekarang anak apa? Anak MTS kelas? Coba dulu. Oh, semua bareng. Oke, bareng lah ini. MTS. Yang merasa MTS, ini. Ayo dong, yang cowok macam kalau MTS. Semangat. boleh minum dulu minum. Ayo, silakan foto yang kecil di pangku, yang gede di banting. Yang cari sini, mana? Kemarin cari? Barang ya? Barang nggak carinya?
Biar semuanya. Oh, udah kumpul. Ini gini kaki nih, lagi nih semua. Saya belakang nggak usah, separuh. Ini gini, ayo kamu turun. Oke, lagi. Oh, nah, udah mau main bola. Pinter. Oh, ceweknya juga gabung. Oke, yuk. Cewek sekarang. Yuk, cewek. Sip. Ani, ikut ayo. Ayo dulu. Siapa? Siapa lagi? Belum. Mama minta tolong tuh Bu Iva. Ayo, hitung dari 100 ya. Sudah? Siap semuanya? Oke, lihat semuanya senyum. 1, 2, 3. Ayo, buncis kacang hijau. Bebas. Bebas. Video. Ayo. Siapa kita, Pak? Aktif. Sama kita. Video. Kalau video sama yel-yelnya dong. Iya. Apa yel-yelnya sama yel? Siapa kita? Lah, Video kan? belum. Ada video lagi, Pak. Siapa kita? Mama paham nggak, Mam? Nah, siapa kita ya? Siapa kita? 1, 2, 3. Siapa kita? Untuk bukan saya. Siapa kita? Dangkar. Ya. Dangkar. Oke, baik. Sekarang kita ambil posisi. Yang cowok-cowok sebelah sini, yang cowok anak-anak sebelah sini kau, yang cowok yang merasa cowok, yang cowok nak, cowok sebelah sana cowok. Nah, di situ dilihat bareng-bareng ya. sini. Dan cewek sebelah sini cewek sini. Ibu-ibunya Bu, boleh Bu, maju Bu ke depan Bu, sini Bu. Ya ibu-ibu silakan. Boleh Bu. Ada kesini Bu, jadi kelihatan Bu. Sambil praktek Bu, kan nanti ibu yang ada di rumah. Ada praktek nanti. Ayo, Bu. Emang ini khususkan buat ibu-ibu loh. Biar nanti dapat ilmunya Bu. Ya, Pak, silakan sini. Jadi kita alhamdulillah dapat ilmu yang Ini dulu. bermanfaat nih kalau di semua. Oke. Tapi jangan sampai. Sambil nunggu itu ya. Petik dulu. Seorang regulator Pak Giri ada. Izin ya saling memperhatikan yang diharapkan sebenarnya sih buat bapak guru sama orang tuanya nih, dan adik-adik juga tolong disampaikan ya kepada orang tuanya kalau kebocoran gas itu gimana sih mengatasinya ya. Yang tadi saya katakan, bila terjadi bau kebocoran gas di dalam rumah ya sudah ya bila sudah baunya pekat banget itu jangan sekali-kali lampu yang mati dihidupkan, lampu Penakut sebabnya saya orangnya. lampu yang sudah nyala jangan dimatikan ya, matikan atau dihidupkan ya. Kedua, kalau bisa handphone jangan sampai berbunyi, karena kalau gas itu sistemnya ada percikan, ada sudah terjadi ledakan. Beda dengan bensin. Kalau bensin walaupun dilempar api belum tentu dia timbul kebakaran. Tapi kalau gas sudah pasti meledak. Yang bahaya dari ledakan, kebakaran
kalau terjadi kebakaran, masih kita bisa prosesnya masih lari keluar, masih bisa lari. Tapi kalau gas tidak bisa kita begitu cepat reaksi kita kabur. Ya, misalnya di dalam rumah yang tadi saya katakan, bila terjadi di rumah terjadi kebocoran gas, jangan melakukan hal-hal pemicunya. Ya, buka pintu depan maupun dapur, kalau ada jendela buka. Kipas-kipasin dengan bambu atau kardus. Nah, kalau terjadi kebocoran pada saat di atas kita lagi masak, ya, ini kan kita lagi masak. Sebenarnya sih kalau terjadi kebakaran itu yang tadi saya bilang, ada kelalaian. Kelalaian kita itu meninggalkan pada saat masak. Yang terjadi pada kebakaran pada saat masak itu, kita meninggalkannya. Tentunya bahan yang kita masak habis timbul panas, baru jadi panas proses itu, baru timbul api, baru kena merambat, baru terjadi kebakaran. Itu namanya sebut kebakaran. Kalau kita masih bahan bakar kita tinggal, nggak bakal terjadi kebakaran. Contoh kayak kemarin di Pondok Labu, warung Tegal, warung nasi. Dia begitu saya datang duluan, saya nanya, Bu, itu yang masak? Iya. Terus kata bapak ini, ibu tinggal, nggak ditinggal Pak. Saya lagi masak, cuma saya lagi cuci piring. Begitu dia masakannya ada kebocoran gas, itu begitu dia balik badan, api udah di mana-mana. Ya, berarti bukan. Jadi kalau masakan ditinggal, itu kalau bahan masakannya udah habis, timbul panas, timbul kebakaran. Kalau misalnya kebakaran di atas, ibu hanya bisa padamkan di atas saja. Kalau di rumah punya handuk, ibu gunakan handuk basah. Tapi kalau kebocoran yang ada di selang, ibu harus cabut regulatornya. Kalau kebocorannya ada, kalau kebocorannya ada di sini, apinya ada di sini, baru kita semua panik. Jangan ibu, saya juga panik. Jalan satu-satunya, kalau ibu berani, tetap memadamkan dengan handuk juga, basahin, tutup. Kalau masih timbul apinya, berarti kurang, ambil lagi bahan sampai api itu padam. Begitu sudah padam, diangkat kayaknya baru dilepas. Bawa ini keluar, berarti ada kebocoran. Ya, kalau pada saat sebelum masak, 5 menit ibu seharusnya buka pintu. Sebelum masak ya, misalnya pagi masak bangun tidur, terus saya jangan langsung hidupin kompor. Buka dulu jendela pintu belakang pintu dapur. Buka dulu. Kalau ibu kitchennya ada, misalnya kan ibu punya dapur nih, kitchennya kan ada masuk ke dalam ruangan, ada kitchennya, buka dulu ruangannya. Ada yang dapur kayak begitu? Ada. Pokoknya udara yang beras bocor itu keluar dulu. Kedua, ibu menghindari kebakaran atau gas yang sisa. Pada saat ganti gas, ibu udah dikasih gas habis baru. Ibu cetak-cetak belum hidup kan? Cetak-cetak belum hidup. Ini belum ada. Ibu stop. Lagi. Takut dari ibu cetak gas belum hidup. Jelas buka alis ibu. Jadi begitu kita sudah tahu nih di atas kompor, itu gimana dulu? Biarin aja. Gitu, biarin aja. Pokoknya begitu udah hilang tahu kalau kita kipas, baru ibu coba lagi cetak-cetak. Jadi dia tidak ada masalah yang terjadi kebakaran pada diri kita. Ini contoh apa nih? Contoh posisi. Ya boleh. Ini munduran lagi. Nah misalnya kalau kebocoran di sini, ya apinya di sini, ibu nih soalnya nih handuk atau bahan apa nanti udah diairin, ibu sisip pegangnya seperti ini. Berdoa. Silakan. Dipet, langsung balik. Doa dulu. Ya. Ini kalau karung nggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah. Ini tadi posisinya ibu. Nah, seperti itu. Nah ini nanti akan dipraktekin, saya harap ibu bisa melatih keberanian. Habis bocor nih. Bu, ya, saya berharap ada yang praktekin apa? Ini bapak nih, ini tes keberanian atau adrenalin. Ya.
Yang pertama jangan panik. Ya, jangan panik. Nah, lihat tuh posisinya. Di sini ada yang namanya ya setelah daripada tabung gas nih. Ya ini ibu misalnya nggak punya kalung gas sendirinya. Lihat arahnya. Tangannya masuk tuh. Ya. Apa sih yang kita copotin? Regulatornya doang kok. Copotin tuh, dimatiin. Ya. Mati apa hidup? Ya. Jadi nggak usah panik. Ya nggak usah panik. Ibu dengan tenang. Ya. Jadi itu kenapa fungsinya yang dibolongin sama petani? Lagi sekarang kita tahu. Ya, jangan besar, jangan besar. Untuk ini. Nah, kita ada cuma nutup aja regulatornya. Lihat tuh tangan masuk. Ya, memang panas. Nah, lihat. Ya, ibu nggak yakin dapetin regulatornya, nggak yakin. Nah, gila kan? Seperti itu. Ya. Kemudian gini. Itu tadi yang pertama, yang kedua dengan tangan. Nah, atau itu lebih ngomel lagi. Ayo, lagi bang, arah sana. Oke, buka, ya. Tadi posisinya ibu lewat belakang, sekarang lewat depan. Nah, gimana nih? Terus begini. Lewat depan, gimana? Lihat tangannya, arah apa di sini? Arah sini. Lihat arah angin. Kita nggak boleh melawan arah angin. Lihat. Tadi dari belakang, sekarang dari depan. Siap? 1, 2, 3. Aduh. Ya. Mungkin itu belum nanti sana. Kiri. Ya, sana, arah sana. Coba jalan. Ya, gitu. Silakan, jalan lagi ke kiri. Nah, ini dari arah depan. Api besar nih, Pak. Tuh, oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Yang jadi pertanyaan nanti kalau ibu ngerasain nanti saya tanya. Sekarang ayo praktek dulu, Bu. Pak, nanya dulu boleh? Ya, boleh tanya dulu. Ini mungkin banyak yang info-info yang ada yang beda-beda nih. Ada yang bilang tabung gas bisa meledak, ada yang nggak meledak. Mungkin dikasih paham buat kita semua. Baik. Tadi saya mau saya jelaskan tapi sudah masuk ke dalam. Begini, Bu. Tabung gas itu tidak ada yang meledak. Nah, ya kan tadi udah dijelasin. Ya. Tabung 3 kilo ini tidak ada yang meledak. Kalau dia meledak, maka Pertamina akan bangkrut, tutup. Tapi apa sih yang meledak? Yang meledak itu isi dari si gasnya ini. 3 kilo, dia bocor, keluar semuanya. Rumahnya nggak ada ventilasinya. Siapa yang salah? Suaminya punya rumah nggak punya ventilasi. Saya bilang ibunya, tapi Bu. Makanya kalau hari ini ibu nggak punya ventilasi, omelin lagi nanti. Karena Pak, bahaya. Ya, gas ini akan terus dia naik ke atas. Dia mencari sela-sela. Karena nggak punya ventilasi. Kan tadi jelasin kan, kalau bau itu nah, sifatnya gas itu dia hanya ciuman, bau. Coba kalau nggak dikasih bau, kita nggak tahu kalau gas itu bocor. Biasanya, maaf ibu-ibu yang pulang dari jauh nih, gas bocor. Yang ada di otaknya bau gas nih. Coba, apakah ibu manggil orang atau gimana? Pasti ibu Pak udah dengan tenangnya. Bau gas itu ambil korek. Karena mau tahu nih gimana maksudnya gas ini. Itu yang terjadi ledakan, tapi bukan tabungnya, melainkan isi dari si gas. Kenapa? Si magnet itu nggak belum keluar dia masih nempel sana sini. Korek mana korek? Tadi. Korek kan ya? Ini ada sini. Kita tahu sini. Ambil nih. Kayak gitu Pak. Ya. Nah, ya. Jadi tidak ada tabung yang meledak, nggak ada Bu, ya. Tapi yang meledak itu sifatnya daripada si gas. Oke, baik Bu. Ayo, silakan Bu Gude deh. Yang mau ambil contoh Bu. Silakan. Silakan boleh ya. Ini ya. Nggak usah takut Bu, nggak usah takut, ada nanti selalu ngetes keberadaannya. Karena gini nih ya, ini gas digedein, beda ada jarak, jadi nggak bakal panas. Jadi Sekarang dikasih jarak nih. kolongnya gas lalu api. Jadi itu
begini aja nggak bakalan kebakar karena dia melewati gas aja bukan apinya. Soalnya nanti dilihat apa di ujungnya Itu kan ada pasti kuncian. ada gasnya. Kalau model regulator yang lama tuh kita kan nggak ada. Nggak usah takut. Ada kunci itu Iya. cekleknya itu. Iya. Putarannya yang di Enggak, yang ada dia ada kunciannya. Ya, boleh silakan. Ini kita ngambil dua ya, contoh ya. Tadi yang pertama dari belakang, kemudian yang kedua dari depan ya. Oke, kalian dulu. Coba, kan bisa sendiri. Coba ya, kalian. diem. Kemudian kedua. Ya, kita pakai yang lebih mudah, yang lebih nggak terlalu terlalu. Pakai sini aja, ya, ini api. Ya, berarti bagaimana cari mematikan api ini dari kamunya? Kasih. Cara dari belakang. Ini saya ambil Nih, ya. liatin, nggak apa-apa. Oke, duduk, jongkok, ya, maju depan. Tangannya masuk, tangan masuk, ya, diputar. Ya, bukan ke kanan, putarnya. Nah, ya, itu dari belakang. Saya sengaja pakai selang, Pak. Biar nggak terlalu ini ya. Tapi sebenarnya lebih baik pakai selang gitu. Masih kunci dia. Dia modelnya nggak ada on off. Jadi tadi kebocorannya ada di mana, Pak? Di selang. Nah, lepas. Kalau di rumah kan regulator beda-beda. Di sini kan bentuknya begini. Di rumah kan ada yang warna abu-abu begitu aja. Yang nanti pada dasarnya ibu yang hitam itu ibu lepas udah padam. Tidak ada aliran, tidak ada gas yang keluar. Kan gitu. Yang permasalahan berbahaya itu kebocoran yang ada di gas. Walaupun regulator udah dilepas, tapi kebocoran masih ada di tabung. Ibu jangan naruh gas itu di dapur, tapi harus dibawa keluar, cari keluar di luar. Udah biarin aja, biarkan saja itu gas itu habis di luar. Jangan ada, yang penting jangan kumpul dia ada di dapur. Gitu aja. Ya, ataupun yang lebih nggak mau dimatiin saat kondisi tadi nyala, ya, oke nih, datang. Beda regulatornya, ya, yaudah, ibu tinggal bawa ini, bawa keluar aja, nggak perlu mesin yang lain, ya. Taruh aja bu, akan terjadi masih jadi masalah mati, ya. Yang penting dia dari rumah itu dibawa keluar gitu, ya. Jadi misalnya pak, saya botolnya agak terima, yaudah, ibu dengan cara yang mana aja, yang penting dia mati, atau enggak dia tahu aja bu, pelan-pelan bawa keluar. Direndam mati, ya. Oke, kemudian yang dari depan, Nah. Ya. Nah. Langsung aja pasang itu, langsung aja. Ulang. Nah, tuh, ya. Nggak panas, coba. Terang nih, Kaget doang ya, Kak. coba ayo. Oke, nih, ayo. Pegang. Nah, 1, 2. Oh, udah lepas. Udah lepas ya. Buka. Lepas. Saya mau tanya. Panas apa dingin? Gimana rasanya? Nggak ada rasanya kan? Emang nggak ada rasanya, nggak ada rasa ya kan itu. Jadi nggak panas tuh. Ya, yang panas itu hanya sifatnya aja. Si api itu kelihatan ya, tapi ketika kita memadamkan, selesai ya. Kan itu. Ya, ayo bu, siapa tuh? Ayo, coba. Silakan bu, semakin ibu berani, semakin nanti kalau ada kejadian, ya, insya Allah. Coba ayo. Ya, belakang ya dia. Depan belakang ibu. Dua-duanya, belakang. Oke, cara yang dari belakang.
silakan Bu. Ini apinya. Ya. Ya, kalau mati. Ya. Sekarang yang dari depan belakang ya Bu. Ya, silakan Bu. Kanan Bu. Oke. Sifatnya pelan-pelan Bu. Nggak apa-apa Bu, aman panas terus. 1, 2, 3. Ya. Oke. Panas seperti ini. Enggak ada rasa. Nggak ada rasa-rasa tuh hari ini. Nggak ada rasa-rasa. Orang ngomong apa? Ya. Ayo. Ibu, monggo harus ini coba. Santriwati. Maju, oke Bu, oke. Kasih tepuk tangan buat ibu ini. Kamu bisa apa? Dari mana Bu? Dari tengah. Iya. Oke, silakan. Dari belakang ya. Oke ya. Kita ada dulu. Ya. Dari bawah. Jempolnya di atas posisinya. Nah. Jadi gini Bu ya. Jadi jempolnya jangan masuk semua Bu. Kalau jempol sih masuk nggak bisa keluar. Tapi empatnya dari kemari, jempolnya di atas. Tuh, gitu ya kan? Ini putar. Ini putar doang. Nah, sekarang dari depan. Enggak apa-apa, ayo Ibu. Ayo. Satu, dua, dipencet dan lepas. Tuh, dua. Maaf. Ini yang berbahaya pasti kalau saya panas ya. Karena kita takutan. Ya, api itu nggak boleh diintip. Api pakai itu. Ya. Ayo Bu, apa Bu? Dari depan aja ke depan. Oh ya, ini. Ayo. Umi, sana Umi. Udah, 1, 2. Ayo. Jangan lepas. Ya, gosong. Ayo Bu, ada yang Bu? Kalau kita coba daripada terjadi. Seandainya ruangan atau rumah nih ada kebocoran gas, cium bau, itu pertama bahaya apa enggak buat yang keduanya lebih baik kita tangani sendiri atau lapor. Oke baik, terima kasih Bu. Ada pertanyaan, ketika ada kebocoran gas itu berbahaya nggak buat diri kita? Kemudian cara penanganannya apa kita sendiri atau lapor ke pemadam? Kembali lagi, tadi sudah dijelaskan ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika kebocoran itu, ya kan, dia tidak membahayakan, ya. Karena bau itu hanya apa ya, peredam rasanya dia, ya. Nah, ketika ada kebocoran gas itu, kita itu dia tidak bahaya, tapi apa? Cara penanganan tadi dibuka pintunya lebar-lebar, ya Pak. Dibuka pintunya lebar-lebar. Jangan nyalain lampu saat lampu mati, jangan matiin lampu saat lampu nyala, jangan nyalain kipas angin. Pokoknya dia yang memicu dengan pemantik dia terjadi. Tapi Ibu kalau punya namanya apa kipas kayu, nah itu, tapi dibuka, ya. Nah, terkecuali Bapak kebocoran itu gasnya itu tadi apinya besar, tidak bisa ditanganin. Nah itu bisa dilaporkan. Takut masih ada yang kira-kira nggak pas, boleh laporan kayak gitu. Tapi itu penanganannya. Kalau sifatnya dia sudah ditutup. Jadi kalau Ibu menutup, terus tutup nih, ya kan? Jangan tanggung-tanggung ditutup nih, buka aja, selesai. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi dibuka, gitu ya. Oke.
Sekarang kita praktek ke api yang di tong ya. Oke, ini dulu jelas ya Bu ya. Jadi tidak ada ledak untuk gas, itu hanya media yang terjadi kebakaran karena ledakan gas, tidak ada. Ya Bu? Oke. Sekarang kita praktek ke Iya, sekarang kita praktek buat penanganan api besar ya. Langsung kita contohkan. Tapi jangan terlalu dekat ya. Bang Bagio, mainkan pada bagaimana yang contohnya ya. Tangan seperti berdoa ya, tangan seperti berdoa. Lihat media karungnya. Kita kuda-kuda dulu ya. Ya, dan perhatikan dulu. Perhatikan, tangan seperti berdoa, pegang karungnya, tekuk, ya, ditekuk. Nah, untuk melindungi lengan kanan, lengan kiri, dan muka. Oke? Pastikan searah dengan angin dan jangan mengintip. Ya, mengintip bahaya, kena api. Ya. Pastikan posisi aman, menurut terus langsung dorong ke depan karungnya. Nah, bila sudah keluar asap putih itu bertanda api sudah padam. Bila mana masih ada asap hitam berarti api masih ada di dalam. Oke? Ambil lagi garam seperti semula, pertama melindungi lengan, muka, tangan. Khawatir ada pecahan kembali, mundur. Nah, oke. Sekarang posisi salah jangan dia Pak ya, dia perhatikan. Nah, ini kalau salah tuh lawan angin dan dia lempar, jangan dia lempar. Ya, jangan diintip, jangan dilempar. Nah, itu salah. Ya, kalau sudah pegang karung kita benar aman akan terhindar dari api. Langsung kan bensinnya di sana. Oke. Iya, perhatikan ya. Bensinnya mana? Belum ya, Pak. Belum, bensin belum. Bensin solar. Nah, nih. Udah nyala. Apinya masih kecil. Nah, perhatikan angin ke arah utara, kita dari arah selatan. Nah, lihat, jangan perhatikan, dorong pelan-pelan, dorong. Nah, aman. Asap putih sudah terlihat, berarti sudah padam. Nah, ambil kembali karungnya, lindungi lengan kanan, kanan kiri, muka, awas ada penahan kembali. Nah, bensinnya kurang banyak lagi, bawang gigil lagi. Terus, oke, cukup. Ayo, Rahmat, mainkan api. Ini ibu guru sama pak guru wajib coba ini nih. Biar ada nggak apa, biar nggak penasaran. Nah, ini ada apinya nih, mantap apinya nih. Baskan kembali, biar apa aman. Iya, arah anginnya ya. Itu udah basah itu. Basahkan kembali. Basahkan karungnya dulu ya. Lihat arah angin. Maju pelan-pelan. Pegangnya juga harus benar ya, seperti berdoa, pegang karungnya, tekuk. Nah, ya perhatikan. Terus nggak boleh buru-buru atau jangan ada orang atau kenapa? Dia malah duduk. kesandung ya, tetap konsentrasi ke depan. Perhatikan arah angin, anginnya muter, kayak kita putar lagi. Nah, kalau aman terus dorong terus. Nah,
pastikan keluar asap putih. Tapi jangan di sini panas. Bapak beli tahu martabak dari sini. Ya. Perhatikan, dilindungi lengan, muka, awas. Nah, seperti itu. Oke, silakan mau coba, Bapak Ibu kita dampingin. Udah siap pakaian. Ayo, nanti kita dampingin. Ayo, dampingin, Pak, dampingin. Udah pakai pakaian. Udah pakai pakaian barang dari tadi. Udah niat dari pagi Pak emang. Pakai doa dulu Pak. Ini nggak pakai ini kan? Doa Aman. Baca bismillah aja jangan. Nggak usah panik ya. Doa gini ya. Nah, ya. Lebaran berapa ya? Tekuk. Nah, kembali. Perhatikan cara pegangnya, perhatikan. Putar. Bukan. Tekuk. Nah, ya betul. Nah, ya. Terus. Lindungi muka, Pak. Awas, Pak. Kena alisnya, Pak. Terus, Pak. Pelan-pelan, Pak. Terus maju. Ya, dorong pelan-pelan. Ambil lagi Pak karungnya Pak. Ambil karungnya Pak. Ini masih kondisi salah ya. Ini ya. Masih kurang sempurna. Iya ada itu. Gantian. Ini ya, ini boleh Pak. Ustaz Tajudin sekarang, Ustaz Tajudin. Perhatikan ya, ayo silakan. Ustaz Tajudin. Dia penasaran gimana sih padamin api. Kalau saya mah udah sering Pak, Bapak yang belum. Perhatikan. Nah, Tangan dulu. sudah aman, kita jangan terlalu panik karena sudah ada karung yang melindungi diri kita. Nah, Salah ya. tadi salah. Ujian Bapak lulus Pak. Lulus Pak. Makanya dari depan lagi. Seperti itu ya. Ayo lagi Pak. Ustaz Tajudin sini Bang. Ayo lanjut. Ustaz Tajudin. Habis ini Ibu Tanfiatul Qayyimah. Kalau saya udah sering mainan. Perhatikan cara pegangnya dulu. Iya. Seperti berdoa, ditekuk dulu baru diputar. Tekuk ke atas. Nah, ya. Tekuk ke atas, putar. Nah, oke. Lindungi lengan, Pak. Jangan terlalu rapat. Lengannya siku agak rapat. Jangan diintip, Pak. Nah, ya pelan-pelan. Nah, iya, perasaan Pak, kayak perasaan. Terus dorong, Pak, dorong, udah cukup, dorong. Nah, oke. Terus. Silakan ambil lagi, Pak. Dari ujung juga. Dari ujungnya tadi, ambil lagi. Ambil lagi sedaman, sedang ada apinya. Maju pelan-pelan. Lindungi kepala lengan, awas, Pak. Alhamdulillah, ya begitu. Ya, oke ya. Ibu coba Bu. Ayo Bu. Lanjut. Ayo. Bu, ini apinya hanya api bikinan, tapi saya cuma mau pesan. Ada pesan-pesan nggak Bu kira-kira? Anaknya 7 jam Harus berani. harus berani loh ya, harus berani Bu. Ayo Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bu, sama bahasa-bahasaan? Nunduk palanya Bu, palanya nunduk, terus nunduk jangan dilempar Bu, terus. Ini agak atas Bu, terus, belum, terus, panas, karena ibunya tadi ngintip, ya. Jadi udah kalau kita yakinnya seperti itu turun aja, jangan ngintip, ya memang panas, ya, memang panas, ya. Awas, jangan berpikir. Iya, Bu, kita tadi. Udah angkat. 1, 2, 3 tarik angkat.
Angkat, tarik. Betul, memang panas. Kecuali kita ke Indomaret pasti dingin. Ya, pasti panas emang. Dan ini sifatnya itu belajar liatin orang. Tapi kalau udah kebakaran itu pasti panik, lebih besar lagi apinya. Panas itu luar biasa. Mungkin siswanya mau ikutan nggak? Ayo mau, ada mau? Siapa? Azza. Azza dari mana Azza? Dari mana? Azza dari Gorontalo. Iya, benar. Dari mana? Dari Banten. Dari tadi. Oh, dari tadi katanya. Iya, kirain dari Gorontalo kali. Azza Al-Bantani. Ya, berarti mirip sama itu Kiai Fahrin. Saya muridnya yang di rumah saya, itu base campnya dia. Nah, oke. Balik ke Pak. Enggak benar itu benar. Nah. Nih, maaf. Ini bukan kebalik, kacinya kurang miring. Nah, ayo maju. Nah, jangan diintip ya. Hati yang sering intip nih kawan nih. Udah. Mau lagi. Jangan lempar, pelan, terus. Oh, lepas. Ambil lagi nih. Jangan terlalu sujud. Ini ruku jangan. Ruku gini nah. Jadi pemadam kamu gini. Nah udah, tunggu, ya, siap, ini lagi tidurnya, oke deh. Nah, ya, silakan. Santri ceweknya berarti ya. Ayo, sini, belajar. Nanti dibantu sama bapak sini. Ayo Diana, berani Diana, ayo. Ayo boleh mama. Ayo, didampingin Diana, nggak apa-apa. Ya, kasih tepuk tangan buat Mbak Diana. Kasih semangat. Diana. Ayo. Jangan nangis. Tapi ini harus mama kita. Sini. Ayo, berani. Ya kan, kita harus kuat, kita harus bereaksi. Nanti gimana kalau kedebong sama saya? Ya, santri-santri harus kuat, ya nggak? Karena musuh kita ada di depan mata. Apakah itu? Nafsu. Oke? Agak disebar, agak panjang. Nah, oke? Depan lubang. Bersih. Jangan dilempar ya. Diam aja, oke? Terus titik mukanya ditutupin biar nggak malu. Oke, dipegang, terus jongkok, pelan-pelan, jangan dilempar, pegang terus, maju terus, jangan, pelan, terus, bawah, hop. Kamu udah bener-bener jongkok nih, jangan diri. Jongkok aja jongkok. Ya, yang lagi di mana? Yuk pegang aja sih, masalahnya. Ya, oke, siap. Ini nggak dibakar ya? Mau bakar nggak? Jangan, usah. Oke, angkat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau udah nunduk aja, nggak boleh diri lagi. Karena pasti kalau diri lagi ada rasa pakai antum. Ayo. Mau dong apa? Ya, oke. Terakhir nih, kita nggak dampingin. Biar beliau, ya. Biar nanti pakai doa Ibrahim. Ayo, silakan. Ayo, jangan dia apain. Berdoa aja. Ayo. Ntar kalau nggak dirasain Kiai, ntar ngomong aja sama setile. Nggak dirasa-rasain. Oke, cakep Kiai. Ayo maju. Bismillah. Jangan dilempar. Terus ya pelan. Masya Allah. Cakep, ya nggak? Sekarang diambil dibakar. Oke, lihat. Nah, itu luar biasa emang. Ya nggak? Baru apinya. 1, 2. Nah, ya. Jadi seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Oke. Karena beliau kini sih. Nah, kemudian ini alat yang menggunakan alat
tradisional. Nah, kita sekarang menggunakan alat yang modern. Nah, APAR, alat pemadam api ringan. Nih, namanya APAR, alat pemadam api ringan. Ketika ada kebakaran, lihat APAR-nya ada di mana? Posisi digantung, dia yang mudah dilihat. Jangan diumpetin, nggak boleh. Jangan ditaruh di bawah kolong kitchen. Ya, jangan ditaruh di atas yang tinggi, nggak bisa. Tapi dia seukuran pinggang kita. Ini APAR, alat pemadam api ringan. Komponennya apa aja? Dia ada selang. Maaf, ini nggak rekomendasi nih. Bahaya nih. Yang punya kita aja. Oke, karat. Ya, lihat. Komponennya kita tahu. Ini tidak rekomendasi, bakal bahaya. Ya, karat. Kemudian dia punya parameter. Ini masih ada tekanannya. Kemudian dia ada pinnya. Ya, maaf. Seperti ini. Coba gini, bukan. Ya, selangnya sudah. Ada selang, ada pin. Nah, oke. Sekarang caranya gimana? Caranya itu yang mudah itu dijinjing. Ini dijinjing atau seperti bayi. Caranya begini, digendong. Kemudian seperti ini, oke. Yuk. Pertama selangnya dibuka. Oke, ya. Untuk apa? Untuk mengecek. Tadi kayak gini nggak bisa nih ya. Kemudian pinnya dibuka sekarang. Tarik pinnya. Oke. Kemudian diarahkan ke atas selangnya, nozzle-nya. Kemudian coba cek tekanan. Angkat, lihat arah apinya mana. Lihat nih, lihat posisinya nggak boleh jauh dari dekat-dekat ya. Dia harus ada 1 atau 2 meter. Lihat. Caranya disapu. Kalau dia apinya dari kertas, kayu dan sejenisnya. 1, 2, 3 disapu. Merot. Maaf. Nggak ada ya? Nah, kenapa itu? Awas, bahaya tuh. Karena nggak ada. Nggak ada. Tadi itu. Coba pakai yang lain. Aduh bahaya. Nggak ada lagi ya? Ada. Bentar. Itu nggak bagus itu. Bahaya, malah membahayakan. Ya, karena ini sifatnya itu ada catering ya. Jadi kalau catering itu dia beda. Dia expert itu 1 tahun. Ini udah expired. Ini. Udah ini kesalahan nih. Nah. Iya, pakai batas. Oke, lihat ke kanan. Iya, sip. Pelan-pelan aja, ayo. Dengan disapu. 1, 2, 3 disapu. Sip, op, lihat. Ya. Dia tidak harus di dekat-dekat toko, dengan disapu saja. Kalau dia jenisnya itu yang terbakar kertas, kayu, ya beda sama listrik. Kalau listrik itu nggak disapu, tapi di apa? Dipadamkan dulu dari sentralnya. Sentralnya dipadamkan, kemudian langsung aja disemprot, nggak usah disapu. Tapi kalau ini udah disapu. Oh iya. Ustadz, siapa lagi mau tes? Ente? Pakai APAR. Orang yang lain aja. Enggak, masa biar ada itunya, dokumentasi buat Ustadz. Kalau saya sudah biasa iya. Oh iya. Yang belum biasa aja. Iya. Ini mungkin kameramen mau ngetes nggak? Boleh. Pakai APAR gitu. Yo. Oke, ya. Apinya biar gede kok. Kita kocok-kocok dulu, kocok. Oke, gede. Oke. Pak, bukan Pak, api yang gede Pak. Pak, kebakaran Pak. Pak, ayo Pak, cepetan Pak, kebakaran Pak. Aduh, rumah saya Pak. Bapak, tolong Pak. Sudah ya. Oke. Itu nozzle-nya nggak boleh ngawer-ngawer ya bahasanya Bu ya. Karena dia kalau ngawer bahaya.
Nah, harus dipegang. Dicekal, dipegangnya. Oke, dengan cara disapu. Sama arah angin juga. Oke, siap, mulai. 1, 2, 3. Sapu Pak, disapu. Nah, ya. Oke ya, dengan cara disapu saja dia sudah mati. Ya, mungkin ibu gurunya Bu, ayo Bu. Ibu guru, Bu tolong Bu, Bu tolong. Gimana kalau saya panggil aja ya, saya tarik ya, boleh nggak saya tarik nih? Ibu Eka, Eko, Kak, kau masuk, kayak gitu. Mana Ibu Eka? Oh ya, silakan. Ibu yang lain nggak mau coba? Nggak. Lebih mencoba Bu, daripada nanti nyesel nanti. Oke, seakan-akan itu masih ada dalam kondisi baru. Ada yang tahu apa itu apa? Apa? Alat pemadam ringan. Alat pemadam ringan berarti AR dong, APR. Apar. Kan tekanan tinggi. APAR. Apar. Ini udah aman. Cuman buat ini udah alat. Pegang ininya, cabut pinnya. Cabut pin, tarik. Tarik. Alat pemadam api ya, tepuk tangan buat Sulis. Ya, silakan. Bayu. Oh, Bayu. Bebaskan nozzle. Cita-citanya mau jadi apa, Bayu? Tekanan. Mau jadi apa? Jadi apa, Bang? Kagetin. Bayu cita-citanya menjadi polisi. Ya, kita doain mudah-mudahan menjadi polisi yang soleh. Amin. Polisi yang berbakti sama rakyatnya. Oke, iya. Emang bener bubuk dia. Betul. Aparatusnya bubuk. Ya, aparatusnya bener Bu ya. Folder tuh bubuk, berupa bubuk. Tapi dia ada juga yang CO, ada juga yang jenis halon, ya cairan. Mas Giri itu dorong. Oh, ya silakan jangan dekat-dekat Bu, agak jauh. Ya, 1 sampai 2 meter turun tangannya, itu bawah masalahnya. Masalah bawain. Nah, dicekal, apa dicekal? Nah udah, cek, udah cukup, yang ini mati. Nah, ya, cukup ya, cukup, nggak ada lagi. Cukup ya, baik ya. Nah, jadi semuanya sudah kita praktekkan ya, dari yang tradisional, yang modern, bahkan pemadaman dari semuanya. Yang intinya ilmu ini jangan berhenti di sini saja, tapi terus dikembangkan, diceritain sama tetangganya, sama istrinya, sama suaminya, dan semuanya. Bu, mungkin itu saja dari saya. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Ya. Oh sekarang waktunya buat anak-anak kita ya. Oh iya mandi ya. Waduh maaf. Kamu geser. Oke, sini lingkaran, sini lingkaran. Ini nggak pakai jas hujan ya? Nggak ada hujan. Oh, pakai jas hujan ayo. Iya, silakan pakai jas hujan. Nah. Baju kokonya buka. Oke, dibuka baju kokonya. Baju kokonya buka. Baju koko dibuka, dompetnya ditaruh, handphonenya ditaruh, ID cardnya ditaruh. Jangan ada yang terbawa. Ya, oke, baik. Sambil ini lagi di Yang nggak bisa kena air ditaruh dulu, HP atau apapun, dompet, uang dititik dulu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Untuk penjelasan aja, ini airnya ini air bersih dari hidran atau air pump. Ya. Jadi kita itu standby itu punya airnya itu air bersih. Jadi Ibu
nggak usah khawatir. Nah, kecuali kita saat pemadaman. Nah, itu kita dari mana aja. Ada kali dari kali, ada kolam renang dari kolam renang. Tapi kita punya air ini standby 1 kali per jam. Ini air pump. Nanti pun kita isi dengan air pump. Ini ada sekitar 2.500 liter. Ya, airnya ada 2.500 liter. Nah, ini lihat sudah terpasang semuanya. Ayo, yang sudah sini, ayo sini, baris. Yang mau tuan, Ardi, ayo Ardi. ayo sini. Ardi main air. Raka mana Raka? Lihat mana di sini. Hei, Ayo sirah. bikin lingkaran kamu, bikin lingkaran. Ayo yang cowok, bikin lingkaran juga. Ayo anak TK mana? Raka nyebur ketong. Ya, agak rapat. Bikin lingkaran rapat. Ayo saya rapat. Ayo nggak apa-apa. Rapat. Yang cowok, sini. Ayo cepat bikin kayak gini ke cewek. Rapat. Nggak boleh jauh-jauh. Oke, sini cepat. Hei, ini kayak cewek nih. Ini kayak cewek dulu. Nah, yang sini kecil. Yang TK sini. Sini TK. Sini ayo. Sini. Oke, bikin lingkaran. Maju pegangan. Pegangan. Oke, sini maju. Maju ini kayak gini. Maju. Ojan mana Ojan? Maju. Maju. Sayang. Woi. Maju terus. Maju bukan mundur. Oke, sudah siap semuanya, Bu? Oke. Di situ. Siap semuanya? Lihat, nggak boleh ada yang mencar. Diam di sini. Ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, saya mau punya yel. Lihat, Tak dulu belum Pak. Ada yang lagi masih saya mau nyanyi. Oh ya. Nanti Bang. Oke, siap? Dengerin saya ya. Dengerin nih. Tepung pemadam. Ngowe. Ambil selang. Sekali lagi. Ayo cepat. Ambil kue. Ambil selang. Semprot. Yo. Oke, sudah siap semuanya? Maju. Nanti gini, ketika airnya mau dinyalain, tangannya gini. Ya. Buka air. Gini. Ya, oke, siap. Terima kasih kami ucapkan. Oke, siap. Persiapan tangannya. Buka air. Oke, siap. Oke. Ayo, di atas dong. Terus. Ayo, terima kasih. Kami ucapkan. Terima kasih. Kami ucapkan kepada pemadam atas airnya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan kepada pemadam atas airnya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Satgas Lebak Bulus. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Ahmad Satgas Lebak Bulus. Terus, lagi ya. Ya. Sambil nyanyi, nggak boleh bercanda. Jangan, bikin nanti. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih.
bersinar, airnya bersinar. Air. Lanjut. Buka air. Buka air. Buka air. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Lagi? Masih mau lagi? Tepuk pemadam. Going. Ambil selang. Semprot. Wah. Ini anak ibu. Siapa namanya ibu? Oh, anaknya kecil-kecil. Oh, anak TK-nya. Ayo, enak. Anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Dihormati. Kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah? Tutup air, tutup airnya. Oke. Masih mau lagi? Lagi? Mau lagi nggak? Lagi? Dibuka palanya, dibuka. Ayo dibuka. Ayo sini. Tekanannya yang gede-gede biar nggak usah rasa. Sudah siap belum? Sudah siap? Ini dia. Sudah siap semuanya? Siap. Tangannya ke atas. Buka air.
Ayo cepat jangan Kenapa? Terserah sih, kayaknya enggak ya? Udah belum? Lanjut juga nggak apa-apa sih. Ini kan mesti hasil. Kalian ngetes. Katanya anti air, betul-betul anti air. Tapi mau sahur enggak?
Rizky, lu ngapain? Update kita di bawah. Siapa itu namanya? Ganti baju. Bang, makasih bang. Makasih. Oke. Ambil aduk dulu. Tunggunya di sini ya, kalau dijemput tunggunya di sini ya. Tunggunya di sini. Ganti Kak Prama Putri aja. Sudah? Belum di-stop. Oh, di-stop ya? Jam kan? Banyak banget makanan kamu buat makan.